Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat yang berjudul analisis kemampuan representasi matematis mahasiswa pada materi distribusi peluang. Kelompok yang beranggotakan saya sendiri Arjuna Dini Kencana, lalu ada Muhammad Sultan Fatir, dan juga Rachel Mutia Putri Nasti. Oke, untuk selanjutnya alasan kami memilih proyek ini yaitu adalah mengingat pentingnya kemampuan representasi dalam materi distribusi peluang ini, dan sebagai evaluasi untuk proses pembelajaran, maka perlu dilakukan analisis kemampuan representasi matematis mahasiswa pada materi distribusi peluang. Untuk identifikasi masalah, karena rendahnya kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan dan memahami distribusi peluang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui kemampuan representasi matematis mahasiswa pada materi distribusi peluang. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Selanjutnya sumber data, yaitu yang pertama metode penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana mengumpulkan data dikumpulkan melalui kuesioner penelitian. Lalu yang kedua, subjek penelitian ini adalah 20 orang mahasiswa dalam lingkup mahasiswa program studi informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya ada hasil survei yang telah kita lakukan pada penelitian kali ini. Seperti yang sudah tadi dibahas oleh Arjuna, penelitian kami menggunakan survei kuesioner dengan responden sebanyak 20 dan rata-rata yang didapat dari survei ini adalah 82,75 dan mediannya 85 dan range-nya 15. Nah, untuk bisa dilihat pada grafik, nilai responden dengan nilai 15 adalah 1 orang, dengan nilai 60 1 orang, 75 orang, 85 orang, 92 orang, dan dengan nilai 106 orang. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan dari hasil tabel distribusi frekuensi, didapatkan bahwa terdapat 5 kelas data survei memiliki jangkauan sebesar 17,2 dan batas bawah survei adalah 15. Lalu lanjut ke pembahasan perhitungan analisis data deskriptif. Di sini kita akan menghitung mean, median, modus, lalu simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, dan koefisien variasi pada analisis data deskriptif yang didapat dari hasil data dari survei penelitian. Pertama ada mean. Mean dari data hasil penelitian kami adalah 82,75 yang berdasarkan dari hasil data survei yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang memadai mengenai materi ini. Lalu untuk mediannya sendiri terdapat 85 yang menunjukkan bahwa setengah dari mahasiswa memiliki nilai di atas atau sama dengan 85 dan setengah lainnya di bawah atau sama dengan 85. Dan untuk modusnya itu yaitu 100 yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang telah memiliki pemahaman yang baik pada materi distribusi peluang ini. Lalu untuk selanjutnya ada simpangan rata-rata sebesar 16,25 yang menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan dalam nilai-nilai mahasiswa. Hal ini berarti ada beberapa mahasiswa yang memiliki pemahaman yang sangat baik, sementara yang lain mungkin masih memerlukan bantuan tambahan. Lalu selanjutnya ada variansi sebesar 371 dan simpangan baku sebesar 19,26 mengindikasikan bahwa nilai-nilai mahasiswa tersebar luas di sekitar mean atau rata-rata. Simpangan baku yang relatif besar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara nilai tertinggi dan terendah di dalam data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sultan Fatih. Selanjutnya, masih dalam analisis data deskriptif, ada koefisien variasi.
Koefisien data variasi menggunakan data simpangan baku dan juga MEAN dan dikali 100%. Dengan koefisien variasi sebesar 23,27%, dapat disimpulkan bahwa tingkat variasi dalam kemampuan representasi matematis mahasiswa adalah cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa meskipun rata-rata kemampuan cukup baik, terdapat ketidakkonsistenan dalam pemahaman mahasiswa terhadap materi distribusi peluang. Selanjutnya, masuk ke analisis inferensial. Dapat kita lihat data-data dari analisis inferensial menggunakan rataan satu populasi dengan menggunakan data yang sudah dicari oleh teman sekelompok saya yang awal. Sini dapat kita ketahui ada banyak data, ada 20 dan X bar atau rata-rata 82,75 dan juga simpangan baku dari sampel 19, kurang lebih 19, sekian. Dan kami menggunakan tingkat derajat kepercayaan 95%. Bisa kita lihat sini ada hitungan dari tingkat kepercayaan menggunakan TIN yang sudah kelompok kami hitung pada software Excel dan mengimplementasikan pada penyelesaian yang sudah ditulis. Sini ada X bar dikurang TIN dikali simpangan baku per akar banyak data. Kurang dari mu dan kurang dari X bar ditambah TN dikali simpangan baku per akar banyak data. Dan kita lihat di sini ada hasil yang sudah dihitung menggunakan software Excel, yaitu 73,5614 kurang dari mu kurang dari 91,9386. Atau dapat kita bulatkan menjadi 73,57 atau 90 dan 91,94. Berdasarkan data yang sudah kami hitung, dapat diambil kesimpulan hasil penugahan rataan satu populasi berdasarkan hasil perhitungan dengan tingkat kepercayaan 95%, diduga rataan kemampuan representasi matematika mahasiswa Fasilkom pada materi distribusi peluang bernilai 73,5614 kurang dari mu kurang dari 91,94, yang berarti masih berada pada rentan sedang sampai sangat tinggi. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek yang sudah kami buat adalah dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman baik, terlihat dari nilai modus yang tinggi, terdapat juga sejumlah mahasiswa yang memiliki pemahaman yang kurang baik, yang tercermin dari tingginya variasi nilai. Untuk meningkatkan keseragaman pemahaman, pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan interaktif mungkin diperlukan. Kelompok belajar, tutorial tambahan, atau sesi bimbingan bisa membantu mahasiswa yang berada di bawah rata-rata. Dengan pendekatan ini, diharapkan semua mahasiswa dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan merata mengenai materi distribusi peluang. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.